Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Di video hands-on kali ini saya akan membawakan hasil praktikum 7 data visualization dengan studi kasus telco customer car datasetnya. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar kita bisa mengeksplorasi data pelanggan, memahami pola perilaku, dan menemukan faktor-faktor penyebab car, yaitu pelanggan yang berhenti berlangganan layanan telekomunikasi. Kegiatan ini saya melakukan menggunakan Google Colab. Di sini saya menggunakan Pandas untuk analisis data, Matplotlib dan Plotly untuk visualisasi, serta NumPy untuk perhitungan numerik. Saya juga menambahkan konfigurasi PLT agar tampilan grafik berwarna putih dan lebih bersih. Selanjutnya langsung aja ke tahap pertama, yaitu pengenalan dan persiapan. Nah, pertama-tama di sini saya memuat dataset telco customer car. Ke dalam Colab, dataset yang saya gunakan berjudul WAFN user telco customer car CSV yang berisi informasi tentang ribuan pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Nah, langsung di sini saya menggunakan perintah pd-read CSV, yaitu untuk membaca file lalu menampilkan 5 baris pertama dengan menggunakan df hit 5 baris pertama ini. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset ini terdiri dari 7043 baris dan 21 kolom. Di sini bisa dilihat beberapa kolom penting diantaranya, yaitu ada customer ID sebagai identitas pelanggan, gender, senior citizen, partner, dan dependents yang berisi data demografis, tenure yaitu lama pelanggan berlangganan dalam bulan. Di sampingnya ada monthly charges, biaya bulanan yang dibayarkan, total biaya selama berlangganan, serta kontrak dan car yang menunjukkan jenis kontrak dan apakah pelanggan berhenti berlangganan. Selanjutnya, kemudian saya memeriksa tipe data dan nilai kosong. Menariknya, pada dataset ini tidak ada nilai kosong sama sekali. Kita lihat outputnya. Tidak ada nilai kosong sama sekali, jadi semua kolom terisi penuh. Kolom numerik seperti tenure, monthly charge, dan total charge memiliki tipe data numerik, sementara kolom kategorikal seperti kontrak, payment method, dan CARN bertipe objek. Selanjutnya, di sini saya mencatat variabel penting. Yang digunakan untuk analisis visual, yaitu di sini ada tenure, monthly charge, total charge, kontrak, dan churn. Nah, tahap
tahap ini tuh sangat penting karena membantu kita mengenali struktur dataset sebelum masuk ke proses eksplorasi. Kalau diibaratkan ini seperti mengenal medan sebelum melakukan perjalanan analisis yang lebih dalam. Oke, selanjutnya di tahap 2, pembersihan dan penyiapan data. Setelah mengenal datanya, saya lanjut ke tahap kedua, yaitu data cleaning atau pembersihan data. Langkah pertama saya mengonversi kolom total charge menjadi numerik. Ternyata walaupun kelihatannya sudah berisi angka, walaupun kelihatan seperti angka, ada sebagian nilai yang berupa spasi dengan fungsi, ini fungsinya pd to numeric error course. Spasi kosong tersebut otomatis dikonversi menjadi NaN. Selanjutnya, langkah kedua, saya menghitung jumlah nilai kosong di dalam total charge. Dan hasilnya kita lihat outputnya di sini ada 11 ya. Ada 11 baris yang kosong. Biasanya itu terjadi pada pelanggan dengan tenor 0, artinya pelanggan baru yang belum sempat membayar. Saya menghapus baris tersebut agar hasil analisis tidak bias. Langkah berikutnya yaitu memeriksa data duplikat. Ini hapus, memeriksa data duplikat. Hasilnya tidak ditemukan data duplikat 0. Jadi tidak ada data ganda yang perlu dihapus. Lalu memastikan kembali kolom numerik memang bertipe angka, khususnya tenor dan monthly charge. Terakhir saya menambahkan kolom bernama Carnflak. Di mana nilai yes diubah menjadi 1 dan no menjadi 0. Kolom ini sangat berguna untuk membuat grafik korelasi dan visualisasi brevet. Setelah selesai, saya menyimpan dataset. Ini dataset. Menyimpan dataset bersih ini ke file baru bernama clean telco.csv. Jumlah barisnya kini 7032. Kolomnya artinya hanya 11 baris yang dihapus. Dataset ini kini siap digunakan dalam eksplorasi visual. Kalau kita ibaratkan ini seperti membersihkan kaca sebelum kita bisa benar-benar melihat pemandangan di baliknya dengan jelas. Lanjut ke tahap 3. Dulu tahap 3. Di sini tahap 3. Tahap 3 yaitu tentang visualisasi universe rate, yaitu melihat masing-masing variabel satu persatu. Di sini masuk ke histogram monthly charge. Mulai dengan histogram monthly charge, dari grafik terlihat, kita lihat grafiknya terlebih dahulu. Nah, di sini dari grafik terlihat bahwa sebagian besar pelanggan membayar biaya bulanan antara 20 hingga 80 dolar.
Distribusinya sedikit miring ke kanan tapi relatif seimbang. Nilai rata-rata sekitar $64 dan median $70. Artinya mayoritas pelanggan berada pada kategori biaya sedang hingga rendah, mungkin pelanggan dengan layanan standar. Selanjutnya kita lihat distribusi tenor. Histogram tenor, yaitu lama pelanggan berlangganan. Dari grafik terlihat bahwa ada dua kelompok besar, pelanggan baru dengan tenor pendek kurang dari 10 bulan dan pelanggan setia yang lebih lama dari 60 bulan. Lebih dari 60 bulan. Distribusinya miring ke kanan menunjukkan lebih banyak pelanggan baru dibandingkan pelanggan lama. Selanjutnya, histogram of total charge. Kita lihat histogram of total charge. Total biaya yang sudah dibayarkan pelanggan. Grafik ini mirip dengan tenor karena semakin lama pelanggan berlangganan, semakin besar total pembayarannya. Distribusi sangat miring ke kanan dengan beberapa pelanggan memiliki nilai total hingga lebih dari $8.000. Selanjutnya ada box plot monthly charge dan total charge. Dua ini. Di sini untuk melihat kemungkinan adanya outlier. Dari hasilnya terlihat beberapa titik ekstrim di sisi kanan, terutama pada total charge. Outlier ini wajar karena ada sebagian kecil pelanggan dengan biaya sangat tinggi, mungkin karena paket premium atau lama berlangganan yang sangat panjang. Kemudian di sini ada bar chart untuk melihat distribusi pelanggan car. Hasilnya 5.163 pelanggan tidak car dan 1.869 pelanggan car. Artinya sekitar 26,5% pelanggan car. Dataset ini sedikit tidak seimbang karena mayoritas pelanggan masih aktif. Tahap Unifrate ini memberi gambaran umum. Kebanyakan pelanggan baru biaya bulanan sedang dan tingkat car sekitar 1/4 dari total pelanggan. Selanjutnya kita ke tahap 4. Sini tahap 4 membahas tentang visualisasi bivariate hubungan dua variabel. Kita lihat hubungan antara dua variabel. Yang pertama itu scatter tenor versus monthly charge. Saya membuat scatter plot antara tenor dan monthly charge dengan warna berdasarkan car. Dari grafik terlihat bahwa pelanggan dengan tenor rendah dan biaya tinggi lebih sering car. Car yang warna oranye dan no car dengan warna biru. Dari grafik terlihat bahwa pelanggan dengan tenor rendah dan biaya tinggi lebih sering car. Sementara pelanggan lama yang biaya bulanan stabil cenderung lebih bertahan. Interpretasinya, pelanggan baru yang membayar mahal mungkin merasa tidak puas atau belum loyal terhadap layanan. Kemudian di sini ada box plot monthly charge per kontrak. Di sini ada box plotnya. Box plot monthly charge berdasarkan kontrak. Hasilnya menunjukkan bahwa kontrak bulanan memiliki biaya rata-rata tertinggi, sedangkan kontrak tahunan atau 2 tahun lebih rendah dan stabil. Artinya pelanggan yang memiliki kontrak panjang cenderung mendapat harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada bar chart karn per kontak. Di sini membuat grup pad bar chart untuk melihat
proporsi pelanggan karn per jenis kontrak. Hasilnya sangat jelas di sini. Lihat, kontrak bulanan memiliki karn rate paling tinggi, sementara kontrak 2 tahun memiliki karn terendah. Kesimpulannya, semakin lama kontrak berlangganan, semakin kecil kemungkinan mereka berhenti berlanggan. Durasi kontrak adalah faktor penting dalam menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap 5. Tahap 5. Di sini kita suruh menjelaskan hasil dari fit map, variabel mana yang paling berkorelasi dengan karn, interpretasikan pola pada pair plot, apakah kelompok pelanggan karn memiliki ciri visual yang jelas, tuliskan ringkasan interpretasi 2-3 kalimat di bawah grafik. Langsung aja ke tahap 5. Di tahap ini ingin melihat hubungan antara beberapa variabel sekaligus. Saya langsung aja. Yang pertama yaitu korelasi, heat map. Sini menghitung korelasi antara variabel numerik, yaitu ada tenor, monthly charge, total charge, dan karn flag. Dari heat map terlihat bahwa sini tenor memiliki korelasi negatif kuat dengan karn. Semakin lama berlangganan, semakin kecil peluang karn. Kemudian ada total charge berkorelasi positif kuat dengan tenor, dan monthly charge memiliki korelasi positif ringan terhadap karn. Artinya pelanggan baru yang membayar mahal lebih mungkin karn, sementara pelanggan lama yang sudah banyak membayar cenderung loyal. Kemudian saya membuat scatter metric. Atau pair plot. Untuk melihat pola visual antar semua variabel numerik ini. Warna titik-titik menggambarkan karn flag. Terlihat jelas kelompok pelanggan karn berada di area tenor rendah dan biaya tinggi, memperkuat pola yang sudah kita temukan sebelumnya. Ada yang ini itu tentang heat map korelasi tadi. Ya, saya salah menjelaskan tadi. Nah, selanjutnya ke tahap 6, yaitu di sini tahap 6 disuruh menjelaskan bagaimana grafik interaktif membantu memahami pola data. Sebutkan insight baru muncul dari hasil interaktif, misalnya pelanggan fiber optik memiliki biaya tinggi dan tingkat karn paling besar. Tambahkan 1-2 kalimat refleksi. Visualisasi interaktif ini memudahkan analisis segmen pelanggan berdasarkan kontrak layanan. Di tahap 6 ini, agar eksplorasi lebih menarik dan dinamis, saya membuat grafik interaktif dengan plotty. Yang pertama interaktif scatter, tenor, dan monthly charge. Interaktif scatter plot, grafik itu menampilkan tenor versus monthly charge dengan warna berdasarkan karn. Dengan fitur hover, kita bisa melihat detail pelanggan seperti customer ID,
kontrak, dan internet service. Grafik ini membantu menemukan pola dengan lebih mudah karena kita bisa menjelajahi data secara langsung. Ya. Selanjutnya, interaktif bar chart rate by per kontrak. Grafik batang interaktif ini menunjukkan proporsi churn di setiap jenis kontrak. Kita bisa melihat angka pastinya. Kontrak bulanan paling tinggi churn-nya, sedangkan kontrak 2 tahun paling rendah. Selanjutnya, phase histogram, monthly charge by internet service. Hasilnya menarik. Pelanggan fiber optik memiliki biaya bulanan tertinggi sekaligus tingkat churn yang lebih besar dibanding pelanggan DSL. Artinya walau fiber optik memiliki layanan cepat, mungkin harganya membuat pelanggan cepat pindah. Selanjutnya di tahap ketujuh yaitu interpretasi dan penarikan insight. Di sini menarik kesimpulan umum dari seluruh hasil eksplorasi dan visualisasi, yaitu langkahnya tinjauan seluruh grafik yang telah dibuat. Jawab pertanyaannya, faktor apa yang paling mempengaruhi CAR? Apakah terdapat kelompok pelanggan dengan risiko tinggi CAR? Apa strategi yang mungkin diambil perusahaan untuk mengurangi CAR? Nah, di sini kita lihat dari seluruh hasil visualisasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi CAR adalah tenor, jenis kontrak, dan biaya bulanan. Pelanggan dengan masa berlanggan singkat, biaya tinggi, dan kontrak bulanan memiliki risiko CAR paling tinggi. Strategi yang dapat dilakukan perusahaan yaitu menawarkan diskon bagi pelanggan baru, mendorong kontrak jangka panjang, serta meningkatkan kualitas layanan untuk pengguna fiber optik. Oke, baik. Selesai. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.